Pada video kali ini kita akan melanjutkan part 3 dari tutorial WordPress, di mana pada hari ini kita akan kustomisasi tema atau template dari WordPress. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti part sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan terkait bagaimana sih untuk custom dari tema WordPress supaya lebih sesuai dengan keinginan kita itu tampilannya ingin seperti apa. Baik, untuk teman-teman yang sudah membuka WordPress-nya, sekarang mari kita praktekkan untuk part kali ini. Pertama, pastikan kalian sudah membuka cPanel dari WordPress-nya. Kita cek. Nah, untuk teman-teman yang malas untuk ngedit dari cPanel ini, dari file manajernya, sebenarnya di WordPress itu untuk mengeditnya nggak perlu lagi sampai ke file di dalamnya, tapi kita langsung main di WordPress adminnya aja. Karena itu silakan login WordPress admin sesuai dengan username dan password kalian masing-masing. Nah, seperti di video sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan untuk cara login WordPress itu bagaimana. Cara login WordPress admin itu bisa kalian gunakan seperti ini. Misalnya di sini ada nama domain /wp admin. Nah, seperti itu. Maka nanti kalian akan diarahkan ke login seperti ini untuk masuk ke WordPress admin kalian. Jika sudah, klik aja log masuk. Nah, kurang lebih tampilan di WordPress adminnya seperti ini. Nah, untuk tema sebelumnya, kita kemarin sudah menginstal template gratis dari GeneratePress. Namun di sini kita belum custom kali, sehingga tampilannya masih seperti ini. Untuk itu kita akan mengeditnya kali ini. Nah, untuk kalian yang menggunakan template lain, kurang lebih itu caranya sama aja. Untuk customnya bisa langsung ke menu tampilan, lalu disesuaikan. Oke, hal pertama biasanya kalau saya mengedit website itu pasti logonya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum mempunyai logo, silakan dibuat dahulu menggunakan Photoshop atau Adobe Illustrator, biar nanti tampilan itu lebih menarik gitu. Nah, untuk di sini saya sudah menyiapkan logo sih. Untuk menguploadnya tinggal klik aja di identitas situs. Biasa ini kalau kalian klik logo pensil di sini, nah itu langsung ada pengaturan dasarnya. Namun kalau nggak ada tombol pensil, kalian bisa cari aja di menu-menu ini. Kurang lebih nanti letaknya pasti ada di sini, disesuaikan ini. Biasanya sih di identitas situs. Kemudian di sini kalau kalian melihat logo, kalian import saja logonya. Tadi saya sudah buat logonya, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Kita pilih. Nah, kemudian kita crop di sini bagian yang ingin ditampilkan. Kemudian potong gambar. Nah, karena di sini tampilannya itu masih besar kalau kita terbitkan. Nah, seperti ini. Ini masih besar, karena itu kita harus kecilkan dahulu. Nah, di sini sebenarnya masih ada tulisannya nih, Kavigo-nya belum kehapus karena di sini kita belum sembunyikan. Untuk itu sembunyikan aja biar nanti cuma logonya aja yang tampil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebarnya biasa di sini ada customnya. Ini karena temanya udah ada fitur seperti ini ya. Biasanya kita harus menyesuaikan rasionya itu. Kalau di template-nya belum ada, maka harus dilakukan secara manual menggunakan image resizer contohnya. Oke, ketika kita sudah kecilkan, maka di sini sudah kecil ya teman-teman. Oke, untuk pengaturan logo pada header telah berhasil kita lakukan. Sekarang kita pengen edit bagian menu nih, karena menunya di sini baru ada satu. Kita edit menunya terlebih dahulu. Nah, kita coba keluar dari sesuaikan. Nah, kita pergi ke tampilan, kemudian ke menu. Nah, disinilah nanti tampilan menu dapat kita kustomisasi.
Di sini ada contoh sampel laman. Saya mau menggunakan taut sesuai aja karena menunya belum ada. Nanti mungkin bisa diisi dengan per kategori gitu. Teks halamannya misalnya ada home, kita tambahkan home. Ini kita coba hapus dulu. Nah, ini lokasi penayangan utamanya, coba kita simpan. Oke, di sini sudah tampil. Nah, tadi sebelum membuat menunya, kalian harus memilih dulu untuk pembuatan menunya. Jadi kalau misalnya langsung buat menu itu bisa juga, tapi biasanya sesuai kebutuhan. Biasanya kan ada yang di tampilan desktop itu ingin tampilnya beda, kemudian di Android itu menunya beda. Itu bisa diatur di kelola menu ini. Biasanya kalian bisa membuat beberapa menu, misalnya menu khusus untuk navigasi atau menu khusus untuk header aja, nanti bisa disesuaikan lewat menu baru yang ada di sini. Nah, untuk nama menunya sendiri saya mungkin kasih nama navigation. Navigation itu untuk yang di atasnya ini nih, navbar. Sebenarnya itu nggak ada pengaruh untuk ini, cuma memudahkan kita untuk penamaan aja. Oke, kemudian tadi kita sudah buat menu home, kemudian kita akan create lagi nih untuk misalnya hubungi kami. Tambah menu, kemudian ada tentang kami, kemudian ada biasanya di menu itu ada kategori. Ini hanya sampel aja, nanti kita edit lagi untuk lebih anunya. Sini kita coba gunakan menu biasa aja, karena di sini sebenarnya juga bisa sih untuk buat sub menu seperti ini. Nah, tinggal ditarik gitu, jadi nanti tampilannya ada drop down menu gitu seperti ini. Nah, kurang lebih, tapi itu sesuai kebutuhan aja sih, karena ini webnya juga masih baru, jadi mungkin kita nggak akan pakai sub menu yang ada di sini. Kita keluarkan dulu. Oke. Nah, seperti itu. Kita simpan. Oke, sekarang sudah tampil. Nah, ini jangan lupa untuk pengaturan menunya. Biasa ada pengaturan untuk otomatis tambahkan di laman apa, di laman tingkat atas terutama. Kalian harus menyesuaikan juga karena beda template, beda pengaturannya, tapi kurang lebih sih sama aja. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk mengedit menu. Sekarang kita coba menambahkan beberapa konten, karena di sini saya belum menyiapkan kontennya. Mungkin kita unduh aja konten yang orang lain, konten dummy. Mungkin bisa cari di Google, misalnya download konten dummy press. Nah, bisa juga pakai plugin. Mungkin kita pakai plugin aja kali. Nama plugin itu WP Damin Content Generator. Oke, sekarang untuk penambahan plugin, kita akan memasangnya di bagian plugin ini. Di sini baru ada 2 plugin. Nanti mungkin kita akan memisahkan di akhirnya nanti plugin-plugin apa aja sih yang direkomendasikan untuk platform WordPress ini. Namun karena kita masih belum belajar untuk menambahkan plugin tambahan, mungkin di sini akan saya singgung sedikit. Jadi kalian cukup pergi ke bagian plugin aja, kemudian tambah baru. Nah, tinggal cari aja namanya. Misalnya saya ingin membuat sebuah dummy content generator. Nah, ini kita install. Sebenarnya kalau untuk awal, sebenarnya teman-teman nggak perlu lakukan hal ini karena mungkin bisa langsung membuat artikelnya aja. Namun karena di sini kan tampilannya masih kurang kalau menurut saya, jadi mungkin harus ditambahkan teks dummy supaya lebih kelihatan gitu artikelnya itu
banyak tuh seperti apa. Nah, untuk menambahkannya kita langsung aja generate post. Kurang lebih saya ingin menambahkan 15, kita generate. Selesai. Sekarang kalau kita refresh, di sini udah ada contoh-contoh artikelnya, teks dummy gitu. Kalau teman-teman akses di menu post, sini sudah tertambah beberapa artikelnya. Oke, kita balik lagi ke ini. Kalau misalnya kita buka, nah ini belum ada gambarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita coba tes dua lagi dengan ada thumbnail, kita refresh, apakah ada thumbnailnya? Nah di sini ada thumbnailnya, tapi masih belum sesuai dengan rasio yang ada pada template ini. Untuk itu mungkin kita nggak akan pakai dulu thumbnailnya. Ini artikel yang ini kita cari, kita hapus, kita tekan tong sampah untuk hapusnya. Sama ini yang omnis juga, dan kita generate 2. Oke, sekarang tinggal isi artikelnya. Nah, kalau kita lihat di sini pagination itu sudah otomatis. Nah, biasanya pengaturan seperti pagination ini bisa kita ganti seperti load more menggunakan Ajax, tapi pada template ini mungkin nanti kita akan cek-cek sedikit apa aja fitur-fitur di dalamnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil menambahkan teks dummy. Sekarang kita mungkin akan menambahkan beberapa widget di kanan ini, di sidebar namanya. Mungkin kita bisa akses ke menu widget. Nah, ini ada pengaturan sidebar kanan. Kita centang aja di sini. Oke, di sini terdapat tombol cari, kemudian ada tombol recent post, kemudian recent comment. Misalnya saya tidak mau pakai recent comment ini, kita cukup hapus saja teman-teman. Klik titik 3, diklik dulu, kemudian hapus bro. Begitu juga ini. Oke, ketika kita simpan, maka seharusnya ini juga dihapus ya. Seperti itu. Maka seharusnya yang sidebar tadi hilang. Sekarang kita akan coba tambahkan elemen baru. Di sini di generate press itu ada fitur apa aja? Misalkan ada kita cari generate press, ada berarti kita mau buat misalnya ada iklan gitu, kita taruh gambar. Bisa juga kalau kalian upload si gambar ini, kita cari sampel gambar dulu. Kita ambil sampel gambar affiliation. Oke, kita pakai gambar ini aja. Kalau kita upload tadi, kita unggah bannernya, nanti dia akan tampil di sini teman-teman. Nah seperti itu kalau mau naruh iklan atau apa. Kemudian linknya kalau mau targetkannya kemana, misalnya saya targetkan ke home aja. Kemudian ini ada pilihan untuk buka tab baru. Nah seperti itu. Coba kita terbitkan, apakah sudah berubah? Oke, maka ini kalau kita klik, dia akan mentargetkan ke homepage karena kita tadi naruhnya di homepage. Nah kemudian tadi ada teks di atas itu, tapi kita belum letak. Jadi coba kita tambahkan teks di atas ini, teks atau heading. Nah ini judul.
coba kita taruh iklan, dan ini kita satukan di atas sini. Oh, mungkin ini kita bisa gandakan, kemudian di bagian ini kita delete, kemudian yang ini disatukan. Oke, ternyata headingnya nggak bisa disatukan, guys. Kita bisa ganti alternatif lain, misalnya ada informasi gitu. Nah, ini kita bisa meletak beberapa teks dummy. Mungkin kalau misal ingin menambahkan informasi atau kepada pengunjung atau visitor. Nah, seperti itu. Kurang lebih kita buat simple aja ya. Tuh, sekarang kita akan bermain di warna-warnanya. Itu warna. Nah, ini kan biasa hitam putih. Memang direkomendasikan untuk sekarang itu hitam putih aja karena lebih enak. Tapi kalau mau diganti sebenarnya bisa aja nih, seperti ini untuk perubahan body atau warnanya. Kemudian ini ada warna teksnya, ingin warna apa. Saya sarankan sih gunakan standarnya aja, tapi backgroundnya di sini mungkin akan saya ganti ke yang lebih gelap. Nah, ini karena ininya warna putih, si logonya, jadi mungkin kita nggak akan ubah dulu. Biarin aja putih. Kemudian tadi bottom, sidebar, widget, coba kita ganti. Nah, tuh bisa diganti warnanya, tapi sesuaikan aja dengan ini selera, karena saya mungkin lebih suka yang putih polos seperti ini. Kemudian kita coba ganti font. Nah, seperti itu. Kita tambahkan font lain. Sebenarnya sih kuncinya di coba-coba aja sih yang di bagian sini. Kalau misalnya kurang sreg tinggal diganti aja. Karena di sini cuma saya contohkan beberapa penggunaan di dalam WordPress ini. Oke, sekarang kita coba akses di bagian footer. Tadi kita belum sempat menyentuh di footer. Nah, ini karena yang versi free-nya mungkin lebih sedikit untuk fiturnya, karena di sini mungkin ada artikel terbaru, menu navigasi seperti ini. Mungkin di bawahnya kita coba taruh komentar terbaru. Nah, seperti ini. Jadi ke kampus. Nah, seperti ini. Ini kita simpan. Kemudian kita back ke footer bagian 2-nya. Di sebelahnya misalnya ingin letakkan artikel terbaru. Seperti ini. Kita tambah lagi di footer ketiga. Misalnya tadi ada ketekan. Mungkin bisa menambahkan menu navigasi. Nah, untuk menunya saya mau impor aja menu yang atas tadi, menu navigasi. Nah, menu navigasi seperti ini. Oke, sampai di sini untuk menambahkan footernya sudah selesai. Kita mungkin kasih namanya di atasnya biar lebih jelas. Kita buat text heading di sini.
kita geser dia ke atas. Nah seperti itu, kita simpan. Kemudian masuk ke footer kedua, kita kasih nama dia artikel terbaru, kita taruh di atas. Nah ini sebenarnya bisa digandakan ini dengan ini di grup gitu, di grup. Oke, jadi satu kesatuan. Sebenarnya tadi yang di atas yang untuk iklan tadi bisa kita terapkan seperti itu juga. Kita simpan dulu. Untuk yang footer yang pertama tadi kita grupkan dulu supaya dia jadi nyatu. Oke. Kemudian di widget yang ketiga kita tambahkan judul baru untuk navigasi. Kita letak atas, kemudian tekan shift, diklik ini, kemudian digrupkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Di grup. Oke, kita simpan. Nah, coba di warna pada footer kita cari tadi. Nah, kita coba kasih warna hitam aja, kemudian teksnya kita kasih warna putih, linknya juga biar nampak. Kemudian ini juga warna putih, kita simpan. Oke, untuk bagian footer sudah selesai. Tadi kita coba balik lagi ke header. Nah ini, kalau misalnya ini kita gelapkan, misalnya kita mau ambil warna biru gitu, ini, terus teksnya ini nggak mengikuti di navigasi ini, nggak berubah juga, berarti bukan itu juga. Kita simpan dulu. Nah gini. Kemudian untuk navigasinya itu kan masih warna putih, tapi ini kok nggak mau berubah, mungkin beda elemen. Nanti kita pakai CSS nya aja, kita sesuaikan. Nah ini sementara kita simpan dulu. Nah seperti ini, footernya juga sudah oke. Nah sekarang mungkin saya mau ngasih tips sedikit untuk yang mau menambahkan CSS tambahan. Nah tadi di logonya kan masih ada background putih tuh. Saya mau remove dulu pakai fitur dari remove BG yang bukan ini, yang logo sebelumnya. Nah ini saya mau remove belakangnya. Coba kita upload ulang ya. Kita ganti, kita upload ulang. Kita crop. Nah maka seharusnya dia sudah tanpa background ya, tapi ini memang saya buatnya backgroundnya warna hitam, jadi menyesuaikan aja warna background pada belakangnya. Sebagai pembeda mungkin kita akan buat warna sedikit pembeda antara header dan body. Nah mungkin warna abu-abu aja, abu-abu agak gelap, tapi jangan sampai warna logonya itu bertabrakan. Segitu aja. Kemudian untuk bagian menu
Nah, ini kita coba ulik lagi. Di sini navigasinya masih belum berubah. Coba kita cari tahu dulu apa alasan dia tidak berubah. Kita pergi ke bagian menu. Ternyata nggak ada settingan warna di sini, karena biasanya beberapa template ada custom warna langsung, tapi karena template yang beda-beda jadi kita harus custom satu persatu. Nah, ini untuk kepala halaman, navigasi utama. Nah, ternyata ada pada pengaturan navigasi utama, teman-teman. Tadi salah customnya. Kemudian di sini saya cuma mau buat dia transparan. Oke, warna teksnya saya mau warnain dia warna putih. Nggak nampak, berarti warna hitam. Ini untuk backgroundnya biarkan aja transparan. Nah, seperti itu. Untuk submenunya kita samakan aja seperti ini. Ambil warnanya, kita copy ke sini. Oke, kurang lebih begitu. Kalau kita refresh tampilan lamanya, nah, dia sudah berubah, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk pengaturannya sebenarnya ada banyak sekali ya, sangat kompleks. Kalau mau dijelaskan satu persatu saya rasa nggak bakal cukup dijelaskan sehari kalau misalnya untuk WordPress ini, karena ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan di WordPress ini. Nah, untuk video kali ini kita sudah membahas untuk sedikit tentang dasar dari kustomisasi tema. Namun sebenarnya tadi kita belum menggunakan pemanfaatan custom CSS tambahan seperti ini. Nah, ini misalnya kalau kita mau ngedit dari current CSS, misalnya saya mau ngerubah warna jadi agak kebiruan gini, maka teman-teman bisa memanfaatkan fitur dari inspect element, kemudian cari tagnya, kemudian nanti nambahkannya di sini di CSS tambahan. Itu tinggal paste aja CSS-nya. Nah, ini backgroundnya saya mau ganti warna ini. Tadi kan sebelumnya abu-abu nih. Nah, kalau kita refresh, nah sekarang sudah berubah menjadi keunguan gitu. Nah, itu untuk pemanfaatan CSS. Sebenarnya kalau untuk CSS ada banyak sekali trik yang bisa kita gunakan untuk manipulasi si tampilan WordPress ini. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini untuk kustomisasi tema sekian dulu. Apabila teman-teman lain ingin belajar lebih kompleks, teman-teman bisa langsung praktek di WordPress-nya masing-masing. Karena untuk pengaturan tema, karena di sini saya menggunakan GeneratePress, pasti akan sedikit berbeda dari teman-teman edit. Tapi kurang lebih untuk penggunaan kustomisasi tema palingan di situ-situ aja sih kalau untuk WordPress. Nah, teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk tampilannya. Karena di sini saya cuma memberi sampel aja. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa plugin apa aja sih yang penting di dalam WordPress itu, dan untuk kaidah SEO-nya juga nanti akan saya jelaskan sedikit dan akan saya singgung sedikit di video selanjutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Silakan lebih banyak praktek lagi untuk WordPress-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.